Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham grup karya dan ada saham yang di request Pani CBDK ya, dan apalagi satunya tadi itu data. Nah, langsung saja ke saham pertama WG yang ditutup di harga 54 terkoreksi 1,81%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WG akumulasi tipis. WG aduh, menurut saya sih nggak ada harapan. Walaupun ada akumulasi, menurut saya ini crossing barang retail yang nampung ya, cuman ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau menurut saya kurang menarik kecuali dia di atas 60 lagi. Nah, waktu itu juga saya bilang Bapak Ibu ingat, saham di level 60 antara dia naik ke 75 atau 70 atau ya turun ke 50. Ini ternyata dia turun. Dan saat ini kalau saya wait and see, tunggu dia balik ke atas 60 atau masih banyak saham lain ya. Ini memang sakit semua grup karya nih ya. Sarangnya korupsi kayaknya ya. Dan nantilah analisa Wika ya. Jadi WG saat ini belum lah yang dipaksa. Gimana yang nyangkut? Kalau Bapak Ibu punya harga di 556, 60 pun kalau saya ya. Ini kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan big akumulasi, normal akumulasinya ini, ya silahkan di hold. Tapi Bapak Ibu lihat, yang akumulasi itu YP, CC, XL, XAAI, DR. Kurang menarik. Kembali lagi, kalau saya punya harga di 60, mending saya cut, saya pindah ke Big Bang yang lagi turun dalam tuh. Ya, cuman 10% kan cut loss-nya, udah saya pindah, saya tenang. Daripada berharap di WG. Kecuali Bapak Ibu yang nyangkut harga atas, nah itu sudah tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau caci-caci naga-naga habis uangnya, tunggu aja. Siapa tahu memang ada perubahan besar-besaran, ya, perbaikan besar-besaran di masa kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden, ya bisa aja. Tapi saat ini tahu sendiri bagaimana grup karya sakit ya, rampoknya banyak tuh di dalam ya. Padahal mereka nggak sadar ya, para pejabat, para yang bermain uang ya, mengambil uang negara, ibaratnya seperti itu korupsi ya. Mereka nggak sadar kalau ya ada hukum karma ya, karena akan ditebus mereka juga di saat hidup. Entah sakitkah atau apakah, kita nggak tahu ya. Karena ya pasti apa yang kita lakukan di dunia ini akan terbagi ya, kecuali langsung meninggal duluan ya, belum selesai meninggal duluan ya, mungkin itu kan di hari akhirat. Intinya saya ada pernah dengar ya, kalau ada yang mengambil rezeki yang belum saatnya, itu akan dibayar nanti. Jadi kalau mereka itu korupsi ya, mereka mengambil rezeki masa depan mereka duluan dan mengambilnya tuh dengan yang tidak benar. Jadi rezeki masa depan mereka tuh hilang, dan masalah yang timbul yang harusnya mereka lewati dengan berusaha ya, misalnya berusaha kerja jujur, semangat tanpa korupsi, itu akan muncul di akhir nanti. Masalah-masalahnya itu menumpuk dan akan mereka tuai itu ya. Ya seperti halnya Bapak Ibu kredit mobil, kredit motor, kredit apapun. Kalau Bapak Ibu menabung, Bapak Ibu akan menuai untung. Ya misalnya ini yang konsumtif ya, dan nggak dipakai untuk usaha atau apa ya. Pure untuk konsumtif, untuk menikmati hidup, untuk menguasai gengsi ya. Ya Bapak Ibu akan pusing kan mikir bunganya. Ya Bapak Ibu ambil dulu rezeki Bapak Ibu masa depan, terus rezeki masa depannya itu malah lebih kurang karena Bapak Ibu harus bayar bunga. Nah, seperti itu. Itulah ya. Jadi seperti itu ya, malah melebar kemana-mana ya. Ya itulah namanya dunia ya. Kadang mereka gak pikir, padahal ya mereka pasti bayar juga. Mungkin mereka menikmati sekarang, ya habis itu mereka akan tuai ya. Jadi seperti itu ya. Untuk WG saat ini mending Bapak Ibu kalau punya uang jangan beli Big Bang aja, Big Bang. Ibaratnya ada yang bilang mau tarik uangnya di Big Bang gara-gara Danantara. Nah, itu beda ya. Danantara hanya cuman menguasai atau apa, mengelola dividen kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi nggak ada berpengaruh dengan kinerja, tetap aman-aman aja ya. Pokoknya ekonomi bagus, Indonesia bagus, harusnya ISG juga bullish. Percaya aja ya, kecuali memang Indonesia crash. Ya 98 aja kita contoh, Indonesia crash, Krismon. Tapi setelah itu bangkit kan? Ya nanti kita nggak tahu siapa tak. Kalau memang gara-gara Danantara, gara-gara Prabowo misal 1-2 tahun crash, ekonomi jelek, hancur, ya nanti mungkin ada revolusi baru.
Nah, di situ akan bangkit juga. Ya, Bapak Ibu harus siap dengan resiko yang itu, ya. Itu aja tuh untuk WG. Kalau saya skip, kalaupun menarik ya lihat nanti. Tapi kalau untuk trading swing trade juga ya masih banyak saham lain malah lebih menarik ya. Pegas menarik, Antam menarik, MDKA. Terus apa ya? Big Bang itu walaupun turun tuh ada potensi menarik. Jadi seperti itu aja, skip dulu saat ini. Kalau Bapak Ibu berminat ya silahkan lihat nanti di 60. Kalau beli sekarang boleh nggak? Tergantung Bapak Ibu, ya stop loss aja di 50. Tapi lebih baik jangan. Lanjut, Witon yang ditutup di harga 68 terkoreksi 1,4%. Asing net sell. Bapak Ibu lihat transaksinya sangat tipis, cuman 96 juta. Kalau dibongkar semuanya Witon di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Witon belum menarik. Ya bisa aja naik-naik, saham tuh bisa naik, kenapa? Mancing retail. Bandar itu bisa naikin saham, walaupun turun dinaikin. Nah, retail yang berharap ini, wah ini reversal nih, udah turun dalam. Bahkan dari 2-3 tahun yang lalu, dia pernah di 400. Wah nih, akhirnya dibantai kan. Naik sedikit, bantai. Naik sedikit, bantai. Ini karakternya udah terlihat. Nah, yang seperti ini nih, kalau Bapak Ibu melihat buying power, entry, tapi jangan cari profit besar ya, 5%, 3%, 2% pun bungkus saja kalau bisa. Saat ini belum menarik, Witon. Jangan dulu dipaksa. Walaupun ada candle 3 Black Crow. Ya bisa aja besok rebound. Cuman enggak lah, wait and see. Gimana yang nyangkut? Nah, ini kembali lagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya di harga 70, 72, kalau dari jebol 65 buang aja udah. Jangan berharap lagi udah. Pejam mata aja 10%. Pindah ke ya sektor-sektor yang lagi rame lah. Kalau di grup Burnet Trader tuh jarang beli saham yang lama gerak, lambat gerak ya, paling enggak seminggu, paling cepat 2 hari, 1 hari dah gas kan, seperti Buka. Kemarin tuh beli apa ya, lupa lah. Pokoknya cari saham yang rame, jangan yang enggak rame, yang enggak ada momentum. Lama geraknya. Apalagi Witon. Jelek lah, jangan lah. Ya. Saat ini menurut saya wait and see aja Witon. Lanjut, Wika suspend. Sudah 3 hari, kenapa? Karena dia gagal membayar 2 obligasinya ya. Kalau nggak salah, coba lihat beritanya tadi. Ada, saya lihat nih ya. Nih, 2 surat utang yang jatuh tempo, yang gagal dibayar. Atau ditunda ya. Berarti nggak ada uangnya kan? Ya menurut saya nyangkut lagi nih. Mungkin ada yang kena di Wika ya. Jelek lah Wika saat ini. Ya, itulah pentingnya kita pakai stop loss. Kalau memang sahamnya nggak bagus. Nah ini kenapa ini bisa naik dari 180? Ya ini mungkin bandarnya udah tahu nih, kayaknya mau disuspend karena mungkin sudah tahu gagal bayar hutang, ada potensi gagal bayar hutang. Dinaikin dulu mancing retail ya. Ya mereka kasih modal mungkin berapa miliar atau berapa ratus juta, naikin barang tapi bisa jualan lebih besar, ibaratnya mancing retail untuk ngambil barangnya. Banyak cara market maker tuh ya. Tapi secara teknikal memang Wika belum menarik. Ya janganlah dipaksa. Gimana yang nyangkut? Nah, sabar-sabar aja lah. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya cuman 20%, 15%, mending kalau saya ya, saya cut pejam mata aja. Open dia, saya cut, buang. Kalau dia bisa di trading kan. Saya pindah kemana? Big Bang aja, ibarat tuh nggak pusing-pusing. Ibarat kalau saya nih, nggak tahu teknikal, cuman modal feeling doang. Saat ini ya, kondisi saat ini, saya pejam mata, cut, pindah ke Big Bang aja. Udah, itu ya. Tapi kembali lagi, ini pandangan saya. Bapak Ibu kembali masing-masing. Lanjut. Adi yang ditutup di harga 199 terkoreksi 1,48%. Asing net buy. Adi bukan semuanya Adi di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Adi di bawah 200. Mungkin gak rebound. Mungkin aja. Kalau mau Bapak Ibu trading cepet ya. Tapi disclaimer. Kalau saya ya kalau mau nekat 194. Cuman hati-hati ya. Takutnya tiba-tiba muncul berita esokannya disuspend gara-gara nggak bayar hutang. Nah, sudah beli gara-gara melihat teknikal, malah beritanya disuspend nggak bisa bayar hutang. Kan berita-berita seperti itu tuh biasanya end of day. Jadi pas muncul open market besok langsung suspend, seperti kemarin tuh Wika kan, kalau nggak salah of day, besokannya suspend. Wah, bingung kan, nggak bisa jual. Nah itu ya, daripada kita berspekulasi, atau kalau mau berspekulasi trading ODT, one day trading, apapun terjadi hari itu jual langsung dekat-dekat tutupan. Boleh. Kalau Bapak Ibu swing terlalu beresiko, skip daripada maksa ya. Jangan harap juga naik tinggi lah saat ini. Adi, skip. Kalau Bapak Ibu plotting loss 10%, 15% menurut saya sih ya, kalau mau cut loss
Tapi ya kalau Bapak Ibu masih yakin atau saya percaya nanti kan mau IKN tuh mau berjalan, ya silahkan. Cuman ya kalau saya sih nggak mau lah, sayang uangnya lah. Saya mendingan floating loss 20% di Big Bang daripada di ADI. Big Bang sub 20% dapat dividen nanti mungkin 3% 2%, habis itu Preston ya paling Maret paling Mei Juli nanti bisa balik BP, bisa profit. Nah, itu kita mikirnya jangka menengah juga tuh. Daripada Adi kan ya walaupun memang kalau memang sentimennya ada tiba-tiba naik ya bisa aja naik cepet. Cuman terlalu beresiko. Adi skip. Kalau Bapak Ibu ada punya ya stop loss kalau jebol 194. PTPP yang ditutup DG 278 terkoreksi 0,71%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya PTPP akumulasi. PTPP belum juga lah. Ya akumulasi ini ada candle 3 black crow. Nah ini kalau Bapak Ibu kemarin cut loss-nya berapa nih? 6%? Selamatkan. Kalau nggak cut loss, sekarang 18%. Enak dong bilang karena dia naik turun. Coba kalau sahamnya naik, kan rugi kalau cut loss. Ya benar. Tapi coba Bapak Ibu lihat. Lebih banyak mananya? Dia jebol support naik atau dia jebol turun? Lebih banyak turunnya. Ibaratnya 7 kali Bapak Ibu beli di support itu kemungkinan besar ya 7 kali, 6 kali itu jebol support melorot makin dalam. Paling maksimal 3 kali yang bisa naik kembali. Jadi seperti itu aja untuk PTPP saat ini belum dulu. JSMR yang ditutup di harga 4.110 menguat 0,48%. Kalau dibakar sebenarnya kalau dilihat dari asing net buy, kalau dibakar sebenarnya JSMR di distribusi. Langsung saja ketarikannya JSMR downtrend juga, tapi ada petualang bangkit gak? Kalau JSMR mudah-mudahan ya. Pokoknya ingat aja JSMR yang penting gak jebol 4.000. Kalau Bapak Ibu punya harga sekarang atau di atas 4.200, jebol 4.000 buang aja. Minggu depan ya jebol 4.000 buang aja dulu. Daripada berharap ya. Hati-hati, kita nggak tahu tiba-tiba ada berita apa JSMR. Jadi seperti itu aja untuk JSMR. JSMR apakah bisa bangkit? Mudah-mudahan. Resisten kuatnya itu ada di 4.500, 4.600. Mudah-mudahan bisa sideways di atas. Ingat kuncinya jangan jebol 4.000 JSMR. Lanjut. RAS yang ditutup DG 105 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya RAS di distribusi. Crash skip belum. Ya bisa jadi double bottom. Bisa seperti ini bisa. Cuman ya Bapak Ibu tahulah bagaimana kondisi crash. Kalau secara fundamental bisa dikatakan kurang bagus. Pokoknya ini aja kalau Bapak Ibu punya ya, jebol 97 buang 96. Itu aja. Kalau yang belum punya jangan beli. Jangan beli. Lanjut. Jikon yang ditutup DG 78 terkoreksi 1,26%. Asing net buy. Bukan sebenarnya Jikon akumulasi tipis. Jikon belum skip di bawah 80. Masih banyak saham lain ya, jangan dipaksa saat ini Jikon. Wait and see. Hindari. Nggak menarik. Itu aja. Lanjut. Pani yang ditutup di harga 12.325 terkoreksi 4,27%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Pani di distribusi. Pani belum saatnya juga ya, masih turun. Tuh, apalagi jebol 13.000 kan jauh banget tuh. Kalau pandangan saya, kalau mau Pani ini menariknya di berapa? 10.000. Kita lihat. Bisa jadi kan sideways. Gambaran saya waktu itu kemungkinan sideways-nya hari ini. Nah, ini polanya juga kemungkinan di retest ya. Kita lihatlah di 11.000 mantul nggak? Kalau nggak mantul udah. Potensinya ya ini sideways-nya. Ya, ada potensi uji 10.000. Ingat 10.000 itu support kuat, kalau jebol melorot makin dalam bisa ke 6.000. Ini target saya 6.000, 7.000. Kalau 10.000-nya jebol untuk Pani, bisa plotted cat bond, bisa masih. Kenapa? Karena ini sudah terlihat gagal, kecuali dia bisa merubah tren nih kalau dia tembus 14.000. Selama di bawah itu ya palingan sideways, hati-hati kalau jebol 10.000. Downtrend 7.000 arah Pani. Lanjut. CBDK yang ditutup terkoreksi 7% ke harga 7.200. Asing net buy. Kalau resminya CBDK di distribusi. Saya CBDK ada stop loss nih. Langsung saja kenaikannya. CBDK saya ada nawar 760 7.400. Ini area support nih saya nawar. Tadi cut loss 7.350. Jebol 7.400 saya cut loss. 4% tadi saya cut loss. Karena ya downtrend. Jadi kemana arahnya udah pasti 6.800. Kita lihat di situ mantul nggak?
6.800, 6.500 inilah kalau saya lihat ini potensi besar ya. 6.500 support kuatnya. Jadi wait and see, turun 10% kita lihat besok di 6.500 CBDK. Dan terlihat juga dari broker summary stock bit itu, broker-broker yang kebanyakan dipakai retail yang beli. Kita nggak tahu apakah Bandar Myanmar, yang pastinya itu rata-rata broker retail yang beli. Dan kalau sahamnya turun, otomatis biasanya ya retail yang nampung. XL, YP, IN, XC, SQ, PD, CC ya. Jadi saat ini skip, lanjut ke bawah. Wait and see. 6.800, 6.500 area itu, lihat lagi. Saham terakhir, data yang ditutup di harga 1.890 menguat 20%. Asing net buy. Kalau di Boros banyak data di distribusi. Data bagus ya, mau all time high lagi, mau ke 2.000 lagi. Ini apakah tembus? Kita lihat besok. Volume meningkat ya. Lihat turunannya dalam banget ya. Dari 800 dia naik lagi ke 2000. Lumayan beggar dalam seminggu ya. Beggar nggak? Iya beggar ya. Selamat kalau Bapak Ibu masih punya, saya cut. Saya ada TP ya, takut juga saya pegang ya. Ya karena saat market berjalan tuh naik turunnya kan liar tuh. Jadi saya tektok. Akhirnya ketinggalan lagi. Jadi saat ini Balata masih bagus. Arahnya 2000, potensi diuji. Kalau ditanya nih main sendiri nggak dia? Ya, kelihatan sih di maintain sama bandarnya. Dia kebanyakan main sendiri juga, maci ya untuk data. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.